Halo, saya Arcanda Rupalka dengan nomor induk mahasiswa 211221007. Mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi menurut Goldhaber, suatu komunikasi organisasi adalah proses penciptaan dan saling tukar-menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan. Di sisi lain, DeVito menyebutnya sebagai usaha mengirim serta menerima pesan baik dalam sebuah kelompok formal maupun informal. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi adalah proses yang terjadi dan muncul dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, hingga pertukaran informasi dan pesan. Jenis-jenis komunikasi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang berotoritas jabatan yang lebih rendah. Kedua adalah komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas dalam sebuah organisasi berarti informasi mengalir dari tingkatan yang lebih rendah atau bawahan ke tingkat yang lebih tinggi atau atasan. Ketiga itu adalah komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal terdiri dari penyampaian informasi di antara rekan-rekan sejawat dalam unit kerja yang sama. Unit kerja meliputi individu-individu yang ditempatkan pada tingkat otoritas yang sama dalam organisasi. Yang keempat itu adalah komunikasi lintas saluran. Dalam kebanyakan organisasi, muncul keinginan pegawai untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional dengan individu yang tidak menduduki posisi atasan maupun bawahan mereka. Contoh-contoh komunikasi organisasi. Contoh komunikasi organisasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah komunikasi antar staf. Komunikasi antar staf ini merupakan contoh komunikasi horizontal dalam organisasi yang membahas mengenai masalah seputar pekerjaan dan mencari solusi penyelesaian sendiri. Yang kedua, komunikasi antar manajer. Biasanya, komunikasi ini memiliki isi penting untuk menyusun strategi perencanaan kerja yang tujuannya agar organisasi atau perusahaan tersebut berjalan dengan lancar. Yang ketiga, komunikasi antar kepala departemen. Biasanya, terjadi komunikasi untuk melakukan koordinasi, menyebarkan informasi, dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan dan memberi solusi agar masalah dapat terselesaikan dengan baik. Mengapa kita perlu belajar komunikasi organisasi? Komunikasi merupakan elemen penting dalam organisasi, karena tanpa adanya komunikasi, segala sesuatu pasti tidak akan berjalan dengan baik. Kemungkinan besar akan terjadi miskomunikasi dengan rekan kerja atau atasan yang dampaknya cukup besar bagi individu maupun organisasi. Sekian dari saya mengenai penjelasan komunikasi organisasi. Dengan itu saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.